Saya bingung Kak Mel, lalu selama 3 hari 17, 18, 19 saya mengamalkan sholawat munjiat 500 dan sholawat Jibril 5000, tapi di hari keempatnya saya tambah juga mengamalkan sholawat Adikni 100. Alhamdulillah Kak Mel, kakak saya tanpa saya duga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin aja, atau nanti bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Insya Allah buku ini bisa bikin semangat dalam bersolawat. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak KC. Kenapa aku bilang KC? Karena emailnya kucing lucu nama emailnya. Tapi mbaknya nggak ngasih tahu ada di mana, tinggalnya di mana. Kumaha tuh Mbak KC, Mbak Maung, Mbak Meong ya. Lanjut aja deh kita baca. Nah, next kalau nanti kasih testimoni pakai inisial aja ya, Mbak siapa di mana gitu ya. Ini udah lama banget juga nih, ini barengan sama tadi Mbak yang sebelumnya aku bikin ya, Mbak S di Bogor. Ini beneran teman-teman, aku tuh nih yang pada kehapus-hapus nih. Kayak ini juga nih Mbak KC, ini belum aku tayangin. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Saya mau cerita tentang pengalaman dalam mengamalkan salawat semenjak lihat Viti Kamil awal Februari 2024. Saya memulai mengamalkan salawat awalnya hanya salawat Jibril, dimana pada saat itu kerjaan suami sepi dan harus membayar ke bank karena BPKB motor tergadaikan buat membangun rumah, dan rumahnya belum jadi hingga sekarang. Dan juga harus membayar kos, dimana pembayarannya hanya selisih 2 hari saja, tanggal 20 Februari bayar kos, tanggal 22 Februari bayar bank. Jadi saya mulai mengamalkannya tanggal 12 Februari. Selama saya mengamalkan sholawat Jibril, saya mencoba pinjam ke semua temen, tapi nggak ada yang bisa minjemin karena katanya mereka juga butuh. Padahal kami janji mengembalikan awal bulan, karena memang adanya uang awal bulan. Kami bingung Mbak Mel, sampai-sampai HP suami mau dijual. Saya nangis kalau HP sampai dijual, gimana dia akan kerja? Kalau ada info kerja. Akhirnya pas di tanggal 20 Februari, alhamdulillah biasa bayar kos dari hasil suami kerja tanggal 19, walaupun hanya setengah, yaitu 250 yang aslinya 500. Dan bapak kos tidak marah, lalu saya masih bingung dan menangis sekencang-kencangnya di tanggal 21 karena baik saudara maupun teman gak ada yang meminjami. Akhirnya saya coba minjem di tetangga depan kos lewat telepon, alhamdulillah dipinjemin tanpa bunga Kamel dan bisa bayar bank di tanggal 22 Februari. Pengalaman kedua setelah saya lihat Viti Kamel tentang sholawat munjiat, dan saya coba menghafalkannya dan hafal di hari ketiga. Selama 3 hari saya baca, yaitu tanggal 24, 25, 26 Februari. Sholawat munjiat dan sholawat Jibril, tapi saya lupa berapa kali dalam sehari. Alhamdulillah suami yang awalnya hanya panggilan sudah bisa menjadi
tim resmi kantor pemasangan LED, dan juga ada uang buat bayar kos sisanya sebesar 300.000. Alhamdulillah, Masya Allah ya Mbak ya. Pengalaman ketiga di tanggal 29 Februari dan tanggal 1-2 Maret saya coba mengamalkan salawat munjiat sehari 500 dan salawat Jibrilnya 5.000. Dan pas di tanggal 3 Maret kakak ipar saya ngasih kabar kalau anaknya salah bayar hutang bank. Pada saat bayar bank malah bank saya yang udah dibayarkan yang seharusnya di tanggal 22 Maret. Ya walaupun harus bayar keponakan tapi alhamdulillah ada perasaan lega karena bank sudah terbayarkan. Beruntung ya. Tapi tetap kudu bayar ya. Lanjut. Pengalaman keempat, saya harus bayar bunga pegadaian tanggal 20 Maret dimana saya juga harus bayar kos tapi saya tidak punya uang sebesar 300 untuk pegadaian dan 550 untuk kos. Saya bingung Kak Mel, lalu selama 3 hari 17, 18, 19 saya mengamalkan salawat munjiat 500 dan salawat Jibril 5.000, tapi di hari keempatnya saya tambah juga mengamalkan salawat Adikni 100. Alhamdulillah Kak Mel, kakak saya tanpa saya duga membayar hutang 1 juta. Dan alhamdulillah semua kewajiban yang harus dibayar bisa dibayarkan, alhamdulillah. Awal puasa kemarin rezeki keluarga saya seret Kak Mel karena pekerjaan suami sepi, tapi alhamdulillah saya selalu bersyukur dan tetap menjalankan sholat dan bersalawat dan rezeki ada aja terus. Di saat uang habis ada lagi rezeki. Singkat cerita saya ini menikah yang kedua kalinya dan udah hampir setahun dan semoga juga yang terakhir, amin. Anak saya 2 ikut saya semua. Lanjut ya Kak Mel, jadi selama puasa di saat uang di dompet tinggal 10.000 rupiah, ayah kandung anak-anak selalu TF. Alhamdulillah saya bersyukur karena anak-anak ngasih uang mereka ke saya karena tahu ayah sambungnya libur kerja karena di bulan puasa memang gak ada kerjaan untuk keperluan sehari-hari. Dan alhamdulillah menjelang 10 hari berakhirnya bulan Ramadan tahun ini rezeki melimpah ruah, bahkan bisa ikut menyantuni anak yatim walaupun gak seberapa, Masya Allah. Tapi Kak Mel, kenapa ya di saat doa saya diijabah selalu di hari keempat setelah mengamalkan salawat munjiat 500, salawat Jibril 5.000, dan di hari kelima saya selalu sakit. Akhirnya saya tidak konsisten dan turun mengamalkan munjiat. Turun tuh apa ya? 300 dan turun mengamalkan munjiatnya 300 dan Jibrilnya 3.000. Apakah itu nggak apa-apa Kak Mel? Padahal saya ingin konsisten setiap hari munjiatnya 500 dan Jibrilnya 5.000. Tapi selalu gagal, paling nggak selama seminggu lah tapi nggak pernah bisa. Mohon penjelasannya ya Kak Mel. Ini saya posisi lagi nggak enak badan setelah mengamalkan sholawat munjiat 500 dan Jibril 3.000 selama 3 hari padahal dapat rezeki yang Masya Allah. Apakah saya termasuk orang yang kurang bersyukur? Tapi saya selalu bersyukur karena berapapun rezeki dari Allah selalu mencukupi kebutuhan saya dan rezeki datang lagi di saat keuangan sudah menipis. Intinya terima kasih ya Kak Mel. Setelah melihat viti-viti Kak Mel, saya semakin rajin sholat, semakin rajin bersolawat walaupun jumlahnya nggak teratur. Keinginan saya dan suami saya saat ini semoga hutang di bank, pegadaian, biaya anak sekolah bisa terbayarkan tepat pada waktunya. Dan semoga saya sama suami secepatnya bisa melanjutkan membangun rumah yang belum jadi agar tidak kos lagi, amin. Semoga setelah saya kirim pengalaman saya ini akan ada lagi pengalaman dan keajaiban dari Allah yang lainnya dan bisa berbagi pengalaman sama yang lainnya, amin. Intinya jangan lelah sholat dan bersolawat dan jaga lisan, perbuatan dan hati untuk diri saya sendiri, amin. Masya Allah. Itu tadi testimoni dari Mbak KC di Indonesia ya, karena kita nggak tahu di mana Mbak KC dirimu berada. Masya Allah banget Mbak KC. Aku aja ngebayangin ya Allah Mbak ya, setiap bulan puyeng ya. Pasti teman-teman juga ada yang seperti ini ya. Ya Allah, udah masuk awal bulan lagi, udah waktunya bayar ini lagi, udah waktunya bayar itu lagi, bingung lagi dari mana ya Allah. Setiap bulan tuh udah kayak jet coaster kita ya, udah kayak naik jet coaster ya. Deg-degan lagi, dari mana lagi nih jalan pertolongannya ya Allah gitu ya. Terus berdoa Mbak KC atau teman-teman lain yang sekarang sedang mengalami hal yang serupa, terus jangan lelah berdoa. Ngadu terus ya Allah, hamba pengen banget hidup hamba tuh tenang tanpa hutang. Hamba pengen banget ya Allah hari-hari tuh ya secukupnya alhamdulillah, tapi nggak ada mikirin bayar ini, bayar itu. Tenang gitu ya Allah. Hamba yakin suatu hari nanti bisa ya Allah. Tolongin ya Allah. Rajin-rajin berdoa begitu. Sambil teman-teman juga baca
sholawat. Dan juga teman-teman selain baca sholawat doa, kemudian sholawat afirmasi, coba ya bayangin udah nggak ada utang, tiap bulan enak mau beli ini beli itu, nggak mikirin mesti bayar kosan, nggak mesti mikirin bayar apa kontrakan, bayaran ini nggak mesti mikir banyak, nggak mesti mikirin cicilan ini cicilan itu ya. Selain itu juga mesti tobat dari nambah hutang baru. Karena selama kita masih berhutang, maka nggak akan pernah selesai hutang-hutang kita. Karena aku ngerasain sendiri begitu teman-teman. Ketika aku nambah hutang nggak kelar-kelar tuh, puyeng teman-teman. Ya jadi bismillah, jangan nambah hutang baru ya. Iya jadi ketar-ketir, saban bulan ketar-ketir ya Mbak ya. Tapi ya alhamdulillah, biar bagaimanapun Allah selalu memberikan pertolongan buat Mbak Kace. Setiap ya mungkin teman-teman juga pada gitu ya, setiap lagi butuh ada. Lagi butuh banget buat bayaran sekolah, tahu-tahu dapat arisan. Lagi butuh banget buat bayar ini, tahu-tahu dapat ini, dapat itu. Allah selalu menyiapkan buat kita. Yang penting kita yakin, kita percaya sama pertolongan Allah. Kita juga mau sabar dan jangan ngeluh dan jangan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang. Kita nggak tahu orang yang kita lihat enak hidupnya, iya beneran enak, memang hidupnya enak banget seperti yang kita lihat, nggak ada kepura-puraan, bener-bener bahagia hidupnya. Tapi kita nggak pernah tahu ada apa di balik itu sebelumnya. Orang itu nggak mungkin tiba-tiba hidupnya enak, pasti dia pernah ngalamin sedih, dia pernah ngalamin susah, dia pernah ngalamin kecewa, dia pernah ngalamin sakit, atau apa yang pernah diambil sama Allah dari hidupnya gitu loh. Entah dia pernah ngalamin kayak misalnya ibunya diambil atau anaknya diambil ya sama Allah ya, udah diambil udah waktunya, atau dia pernah sakit apa gitu loh, atau dia pernah punya masalah sama pasangannya dan lain-lain, kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi kita jangan suka ngelihat orang enak banget sih hidupnya dia, enak banget sih jadi dia, jangan. Kita nggak tahu masa lalunya dia seperti apa, bagaimana keadaan dia. Bahkan mungkin keadaan dia jauh lebih buruk daripada kita. Masih lebih enak kita nih hidupnya, meskipun kita lagi sekarang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Dulu dia lebih tidak baik-baik saja tuh. Maka sekarang dia sedang memetik hasil dari apa yang udah dia tanam dulu. Dulu dia udah capek, udah sakit, udah segala macam. Dia terus berusaha deketin Allah. Sekarang dia udah enak hidupnya. Kan gitu teman-teman. Ya, atau bisa jadi memang orang yang kita anggap enak hidupnya memang itu nggak sesuai gitu loh, kayak misalnya dia sedang menutupi kesusahannya gitu. Dan kita pokoknya jangan pernah banding-bandingin hidup kita sama hidup orang. Takdir yang sedang kita jalani ini sudah yang terbaik menurut Allah buat kita. Jalani, syukuri, nanti bertambah nikmatnya ya. Teman-teman ya, semangat pokoknya baca sholawatnya. Mbak Kace insya Allah lunas utangnya. Ya, yang sabar bisa kebangun rumahnya. Dan tadi Mbak Kace nanya, Mbak aku tuh pengen baca sholawat Jibril Istiqomah 5.000, Munjiat 500. Tapi kenapa setiap aku ngamalin di hari keempatnya, 3 hari ngamalin nih 5.000 Jibril, 500 Munjiat, tapi di hari keempat, di hari kelima selalu sakit. Ya, jangan-jangan ini amalannya bikin sakit? Enggak. Ataukah gimana nih, kok bisa jadi begini nih, ini badanku pada sakit? Enggak. Mungkin memang kita kecapean. Emangnya gampang baca 5.000 Jibril, apalagi kalau bacanya sambil duduk? Emangnya gampang baca 500 Munjiat, apalagi kita bacanya benar-benar sambil duduk? Iya enggak? Enggak semudah itu. Capek, pasti capek. Tambah lagi kita misalnya ya baca sholawat, sibuk, duduk, lupa minum. Belum lagi ibu rumah tangga ngurusin ini, ngurusin itu, masak, nyuci. Kalau yang nggak ada yang bantuin di rumahnya, segala hal dikerjain. Belum lagi mikirin utang, pusing, stres. Rezeki emang berdatangan ya, tapi kan kita memang capek kan. Shallallahu ala Muhammad, mana tasbih aku tuh? Ya tasbih aku di mana ya? Oh ini dia. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Duduk, apalagi kalau kita bisa sekali duduk 5.000 sholawat Jibril atau 4.400 sholawat Jibril, itu bisa ngabisin waktu 2-3 jam. Emangnya nggak capek? Apalagi kalau teman-teman nggak dibarengin dikit-dikit minum, ya udah makin badan kita makin capek. Tuh loh. Kita kan kudu istirahat juga. Jadi mikirnya kita mesti positif, jangan jangan salawat munjiat bener nih kata orang-orang mendatangkan jin. Makanya enggak, yang ada ngusir jin yang di badan kita.
Kita nih di badan kita nih pasti ada jinnya. Kan dia melalu lalang aja ya, apalagi aku nih yang kata orang-orang aku nih lemah bulu. Kalau kata orang indigo ada yang bilang katanya aku ini lemah bulu, gampang banget gitu loh. Ada orang lagi ngebuang apa juga, ngebuang jin atau ngebuang apa bisa kena ke aku gitu loh. Karena memang menurut mereka ya, beberapa orang yang indigo bilang aku itu darahnya tuh manis, yang katanya tuh bikin orang tuh bikin jin atau makhluk-makhluk halus tuh kayak tertarik untuk datang gitu loh ya. Dan itu memang ciri-cirinya, salah satu ciri-cirinya badan tuh suka pada sakit. Badan aku suka pada sakit, pada nggak ngapa-ngapain. Dan ternyata aku udah tahu resepnya ya di hari ini ya. Biasanya kan aku kalau bangun jam 3, jam 4 aku tidur lagi nih ya. Entah aku saat itu sedang tidak ngantuk, aku sholat ataupun tidak sholat malam, aku tidur lagi nih teman-teman. Karena mikirnya kan kalau setan kan udah tidur lagi, ntar ngantuk paginya gitu kan. Tidur lagi, pasti bangunnya itu aku badannya pada sakit teman-teman. Jam 5 gitu kan pada sakit, atau setengah 6 enggak, kadang-kadang kesiangan pada sakit semuanya. Makanya aku coba untuk nggak tidur lagi. Aku bener-bener tahan ngantuk aku dandan tadi pagi langsung. Aku bikin video aja deh biar nggak tidur lagi nih, tahu udah jam 4 nih kan gitu ya. Pakai dandan gitu kan. Terus ngelamun dulu sih biar ngilangin ngantuk udah. Jam 4 lewat lah, hampir setengah 5. Udah segala macem beres. Kataku, iya ya, biasanya badanku udah pada sakit nih kalau aku bangunnya pagi gitu, abis bangun malam tidur lagi. Ini enggak loh teman-teman. Tambah lagi aku tadi sempat, cuma sayang ya, abis udah dandan make up nggak taunya waktu udah azan, akhirnya aku sholat. Dan aku tadi abis jalan pagi gitu loh, udah janjian soalnya sama suami aku jalan pagi, akhirnya gak bikin videonya sekarang nih. Beneran, abis itu nggak tidur lagi, terus aku olahraga, enak, badannya nggak pada sakit. Biasanya udah pada sakit loh, enggak loh ini loh. Ya biasanya udah pada rentak semua, capek, sakit, enggak. Mbaknya coba selain sholawatan apa kan capek juga ya Mbak. Kalau bisa tidurnya gimana, dicek tidurnya yang cukup gitu ya. Tambah aku juga tidurnya nggak cukup sih sama emak kayak sibuk banget ya tidurnya. Kalau coba tidurnya yang cukup, terus Mbak kamu minum rimpang deh. Soalnya aku juga minum. Kalau kamu ikutin aku di Instagram, teman-teman pasti tahu aku setiap pagi sama mau tidur aku bikin rimpang. Aku bikinnya tuh jahe, kunyit, lengkoas sama serai. Itu aku iris-iris, aku rendam di air panas. Kadang aku panasin dikit sebentar aja sampai mendidih sebentar, terus aku diemin sampai hangat, baru aku minumnya aku barengin sama kasih peresan jeruk nipis sedikit atau kasih madu. Itu enak deh, ke badan enak. Tapi rutin minumnya ya, pagi, malam mau tidur sama pagi dalam keadaan perut kosong, cobain. Tapi kalau teman-teman ngerasa repot motong-motongin, kupas-kupasin, kalian beli yang udah jadi aja kan. Ada tuh ramuan cinta, itu kan sama juga kandungannya sama itu. Bahkan itu lebih kental lagi tuh, enak tuh gitu teman-teman. Kalian bisa pakai itu. Cuman memang ya pakai duit ya, beda lah sama kita ngiris sendiri, lebih murah biayanya gitu. Cuman kalau mau simple, mau ringkes, nggak mau ribet ya pakai ramuan cinta. Atau ada lagi satu lagi selain ramuan cinta apa gitu, aku cuman belum tahu tuh, pernah lihat gitu kan. Seperti itu, coba deh teman-teman ya, cobain Mbak Kace ya. Jadi mulai sekarang kalau memang kamu baca salawat setiap jangan itu takutnya sugesti juga ya. Wah setiap udah 3 hari sakit nih, jangan. Terusin bacanya. Kalau misalnya kamu merasa berat ya jangan 5.500. Baca aja salawat Jibril 3.000, salawat Munjiat 300, nggak apa-apa. Dan kamu bacanya di bawah santai. Kalau kamu kelamaan duduk malah jadi pada sakit, sambil aktivitas aja gitu ya. Cobain deh ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Kace lancar terus rezekinya, lunas utangnya, dan bisa segera selesaiin pembangunan rumahnya, amin. Semoga teman-teman juga sama, rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.